Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang pertama kali di Indonesia yang menggunakan Ryzen 4000 series dengan Ryzen 7 4700U, yaitu Asus S14 M433. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Dan kalau secara desain mungkin akan saya highlight sedikit aja ya, karena secara form factor, secara desain, secara bobot, secara dimensi sama dengan S14, S433. Bedanya kalau yang S433 dia menggunakan SKU dari prosesor Intel, sedangkan kalau yang M433 itu pakai AMD. Dan M433 ini setahu saya cuman ada satu SKU, saya sudah cek di websitenya Asus. Jadi cuman ada SKU dengan Ryzen 7 4700U 8 core 8 thread. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB dual channel dengan speed yang kenceng 3200 MHz. Cuman sayangnya RAM 8GB dual channel ini tidak bisa di-upgrade karena dia sudah disolder di motherboard. Tipikal laptop yang tipis seperti ini memang biasanya disolder. Cuman kalau misalkan ada SKU lain dengan 16GB walaupun harganya lebih mahal, mungkin akan menjadi opsi yang menarik. Kemudian untuk graphic card-nya menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card dengan AMD Radeon Graphic. Dan untuk storage-nya udah pakai 512GB SSD dengan speed yang lumayan kenceng, 1689 di read dan juga 900-an di write. Kemudian kalau dari segi desain mungkin saya highlight sedikit saja. Jadi S14 di tahun 2020 ini udah berubah banget. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakang punggungnya udah nggak ada logo Asus yang dulu. Logo Asus yang biasanya ada di tengah dan cukup besar itu nggak ada. Sekarang diganti dengan logo Asus VivoBook yang kecil yang letaknya ada agak di sebelah kanan. Dan kalau saya pribadi suka dengan desain ini karena mungkin udah berpuluh-puluh tahun Asus menggunakan logo yang ada di tengah Asus gitu aja, kemudian ganti logo. Jadi terlihat lebih fresh, lebih baru dan nggak membosankan. Kemudian kalau dari segi engsel, sayangnya Asus S14 M433 ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Hampir berhasil tapi belum bisa. Kemudian di area dalam, di area keyboardnya, di bagian touchpadnya udah ada sensor fingerprint. Untuk touchpadnya sendiri menurut saya udah cukup nyaman. Dia memiliki palm rejection dengan Windows Precision Driver yang menurut saya ukurannya juga cukup pas untuk ukuran tangan saya yang lumayan besar. Kemudian untuk keyboardnya sudah memiliki single LED backlit berwarna putih yang feel-nya menurut saya ketimbang S430 generasi sebelumnya S14, S433 ini S14 M433 ini lebih kerasa nyaman, lebih kerasa mahal lah. Jadi nggak terlalu kerasa plastik dengan travel distance yang pas, feel-nya juga udah tactile. Kemudian sebenarnya Asus S14 M433 ini tidak memiliki engsel yang ergolift. Cuman kalau kalian lihat di bagian rubber fit di bagian bawahnya ini, bagian belakang dan bagian depannya ini beda. Jadi yang bagian belakang ini lebih tebal sehingga kalau misalkan ditaruh di permukaan yang datar dia seolah-olah ergolift. Cuman kalau misalkan dibuka, engselnya ini tidak memberikan efek ergolift karena memang dari sananya, dari surface bagian bawahnya dia sudah memiliki permukaan yang tidak rata. Jadi kesannya kayak seolah-olah ergolift. Kemudian kalau untuk bobotnya masih sama dengan S14 yang versi Intel S433. Bobotnya sekitar 1,4 kg dengan ketebalan 1,59 cm. Oke, jadi cukup segitu aja kayaknya desain. Layarnya sama juga sih ya, dengan bezelnya mungkin sekitar 5 mm di bagian kiri dan kanannya. Sedangkan frame bagian atas masih cukup tebal karena memang diposisikan untuk webcam, dimana webcam sekarang itu penting banget karena di masa pandemi seperti ini banyak orang yang work from home atau study dari rumah. Kemudian untuk spesifikasi layarnya, Asus S14 M433 ini memiliki dimensi 14 inch dengan resolusi Full HD, panelnya IPS dan 250 brightness nits serta 60% sRGB. Ya kalau digunakan untuk streaming, kemudian multitasking, browsing, kegiatan ringan tanpa editing yang berat-berat, menurut saya udah cukup. Kemudian dari segi konektivitas, Asus S14 M433 sama dengan yang versi Intel udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Kemudian kalau untuk portnya di sebelah kanan ada dua buah USB 2.0 dan juga slot micro SD. Di sebelah kirinya terdapat input power HDMI, USB 3.2, USB-C 3.2 dan audio jack combo. Kemudian di bagian dalam juga masih sama dengan menggunakan satu kipas dan juga satu heat pipe untuk mendinginkan CPU-nya aja, karena untuk GPU-nya dia memang IGP atau Integrated Graphic Card, gak
ada discrete graphic card yang seharusnya dengan satu kipas dan satu heat pipe. Untuk laptop dengan prosesor seri U 8 core 8 thread tanpa discrete graphic card, menurut saya sih seharusnya nggak panas-panas amat, cuma nanti akan kita tes di bagian performa. Kemudian untuk apa saja yang bisa di-upgrade, seperti yang saya bilang tadi, RAM-nya ini udah di-solder 8GB dual channel. Jadi untuk RAM-nya udah nggak bisa diotak-atik. Yang bisa kita upgrade adalah storage-nya, karena Asus S14 M433 ini memiliki dua slot M.2, di mana satu slotnya sudah terpasang dengan 512GB tadi, dan masih ada satu slot lagi kalau misalkan kalian pengen upgrade SSD dan mengkonfigurasinya dengan RAID O atau RAID 1, terserah kalian. Kemudian untuk audionya juga masih sama, speakernya disertifikasi oleh Harman dengan down firing yang kalau misalkan nggak kalian taruh di meja, suaranya itu nggak terlalu kenceng. Tapi kalau misalkan kalian taruh di permukaan datar seperti ini, di meja, down firing, nanti dia akan mendal, suaranya itu cukup enak. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian dari segi baterai, untuk laptop yang menggunakan prosesor seri U tanpa discrete graphic card, baterainya menurut saya cukup besar dengan kapasitas 50 Wh yang memang cukup awet banget ketika saya gunakan untuk web tasking menggunakan Chrome dengan koneksi WiFi tingkat brightness 60%, itu bisa bertahan sekitar 7 jam 50 menit. Oke, sekarang saatnya yang kalian tunggu-tunggu, bagaimana performa Ryzen 4700U 8 core 8 thread ini di benchmark sintetiknya. Dan seperti biasa, saya menggunakan Cinebench R15 dengan 3 mode, yaitu mode pertama dengan kondisi dicas dengan power mode best performance, kemudian mode kedua adalah on battery atau casnya ini kita jabut dengan kondisi yang tetap sama, modenya best performance, dan mode ketiga casnya dijabut dengan kondisi better performance. Dan hasilnya di mode best performance dengan kondisi laptop dicas mendapatkan skor yang cukup tinggi, 1003. Kemudian di running keduanya turun menjadi 972, running ketiganya turun 906, running ketiganya naik lagi 917, dan setelah running ketujuh performanya turun menjadi 860-an. Kemudian di mode kedua tetap mode best performance, tapi kondisi laptop tidak dicas, dan hasilnya tidak ada selisih performa yang menurut saya cukup signifikan dengan running pertamanya 961, running kedua 927, running ketiga 938. Tapi kalau misalkan kita lihat polanya ketika dicas tadi, setelah running ketujuh dia akan turun ke 800-an, tapi setelah kalau misalkan kita pakai on battery, performanya akan stabil di 800-an setelah running ketiga. Jadi running keempat sampai ke running ke-10 itu stabilnya di angka 850-an. Mode ketiga yaitu mode better performance. Jadi siapa tahu kalian baterainya tinggal 50%, kemudian kalian better performance biar baterainya lebih awet, dan ternyata tidak ada performa yang juga selisih signifikan dengan running pertamanya 958, running kedua 962, dan dia turun setelah running 1 2 3 4 5 6. Setelah running ke-6, running ke-6-nya itu turun menjadi 800-an. Kalau misalkan di on battery dengan best performance tadi, turunnya setelah running ketiga, di better performance ini turunnya malah setelah running ke-6. Jadi performanya paling buruk misalkan ya, dia akan ada di angka 850-an CB. Kemudian untuk kondisi temperaturnya, ketika kita stress test pakai Cinebench R15 ini, suhu temperatur max load-nya itu ada di 98 derajat Celcius. Itu max load ya, tapi tidak konstan. Untuk average-nya masih ada di kisaran 80 derajat Celcius. Lanjut ke Firestrike stress test. Di sini jelas tidak lolos ya, tapi di sini saya ingin cari tahu aja bagaimana suhu temperaturnya. Dan hasilnya Ryzen 7 4700U di Asus M433 ini masih cukup dingin dengan average suhu temperaturnya itu ada di 75 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk skor Skydiver-nya ada di 9000-an dengan detailnya yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan untuk hasil benchmark Firestrike-nya ada di angka 2000-an. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya khusus kita gunakan di DKID dengan format H.264 dengan ekspornya YouTube 1080p. Asus S14 Ryzen 7 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 49 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game yang casual dan juga game ringan yaitu CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya high loh ini ya, rata kanan. Dan hasilnya masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS 50 sampai 60 fps.
Kemudian pelan-pelan kita coba ke game yang lebih berat lagi, yaitu PES 2020. Dan di PES 2020 ini kita menggunakan resolusi Full HD dan grafiknya ini low sekarang, bukan high. Dan hasilnya di PES 2020 masih sangat playable untuk dimainkan dengan average 60-70 fps. Lanjut ke game wajib DKID, yaitu PUBG PC atau PUBG Steam dengan resolusi Full HD, grafiknya mentok rata kiri atau very low. Dan hasilnya Asus S14 M4 III mampu mendapatkan average 30-40 fps. Tapi kalau kalian lihat data di MSI Afterburner, respon time-nya itu buruk banget. Jadi saran saya sih jangan digunakan untuk main PUBG walaupun masih cukup playable. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus S14 dengan Ryzen 7 4700U-nya kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga. Nah, ini pahlawan kota silahkan masuk. Harganya 11,499 harga SRP-nya. Tapi biasanya kalian bisa menemukan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga SRP. Dan dengan harga 11 jutaan menurut saya dengan performa yang seperti yang kalian lihat tadi, ya ini bisa menjadi laptop dengan prosesor seri U yang bisa masuk ke form factor yang tipis dan ringan, yang baterainya hemat. Yang menurut saya ya kalau dibilang mahal nggak mahal sih ya, karena kalau misalkan kita lihat tetangganya harganya yang untuk Core i5 kalau nggak salah itu 13 juta, untuk yang Core i7-nya 15 juta, ini Ryzen 7 11 juta. Cuman memang kekurangannya untuk yang di Ryzen ini VGA-nya IGP, sementara untuk yang tetangganya udah pakai discrete graphic card. Dan kalau dari saya pribadi sih saya suka banget dengan desainnya Asus S14 di tahun 2020 ini karena terlihat laptop yang elegan banget gitulah. Kekurangannya menurut saya adalah di pilihan SKU yang cuman satu. Jadi dia cuman ada Ryzen 7 4700U, Ryzen 5-nya saya lihat nggak ada. Kemudian untuk pilihan RAM-nya juga cuma 8GB, nggak ada yang 16GB. Meskipun disolder, kalau misalkan ada pilihan 16GB menurut saya akan lebih menarik lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Asus S14 M4 III kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.